Oke, saya kembali ke screen. Nah, di sini ada kata-kata household. Bisa lihat ya. Ini kan Pak Saban ada domestik, kata lainnya adalah household. Itu yang disebut pekerjaan rumah. Play, bermain-main, games, sports, or plan exercises, atau kegiatan latihan-latihan yang terencana in the context, dalam konteks daily, keseharian, family, keluarga, and community activities, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kalau di masyarakat namanya kerja bakti juga masuk ya. Kalau di pondok namanya roan. Katanya tahu roan? Yang pernah di pesantren siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya. Oh, ya siapa? Saya Pribadi, Pak. Pribadi. Ya kamu kan pribadi ngerti ya roan ya? Iya. Kalau Jumat kamu roan? Iya, Pak. Pasti itu, Pak. Pasti ya, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Jumat pagi gitu, itu tidak ngaji tapi Roan. pasti. Mulai dari lingkungan pondok sampai dengan masjid. Iya, itu nyapu ngepel ya. Iya. Gitu. Nanti ya sekarang sama kawan mereka anu ya apa? Karena sih mual. Habis subuh tidur lagi, nah itu yang jadi masalah. Jadi roan itu adalah kerja bakti di pondok. Jumat biasa. Itu istilah yang biasanya tahu, yang tahu ya anak pondok. Nah, itu termasuk istilah-istilah khusus gosok. Gosoknya ngerti anak pondok, karena pondok tidak kan. Gosok minjam tidak bilang-bilang sandal. Betul, sandal. Biasanya kan sandal itu kan gampang hilang kalau di pondok itu. Nah, kalau kita pas mau keluar kan pasti butuh sandal. Gak ada orangnya langsung dipakai gitu, bawa belanja. Itu namanya kok. Namanya pinjam. Ini istilah-istilah khusus. Everyday things such as walking to the bus stop, carrying bags or climbing stairs all count and can add up to 150 minutes of exercise a week recommended for the average adult. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa yang namanya physical activity itu bukan hanya olahraga, tapi juga daily activities. Ya. Everyday things such as walking, hal-hal keseharian seperti walking to the bus stop, jalan menuju ke pemberhentian bis, itu menunjukkan oleh orang barat itu kalau dari rumah ke tempat pemberhentian bis ke halte itu jalan kaki. Ya. Carrying bags, bawa tas, or climbing stairs, naiki tangga, gitu. Seperti di rumah sampai kan ya, lantai 2 kan, itu naik turun itu kalau sering gitu kan. And can up to the 150 minutes, dan semuanya itu dapat menambah atau menjumlahkan 150 menit of exercise dari latihan setiap minggu. Recommended, direkomendasikan, disarankan for the average adult, untuk rata-rata orang dewasa. Jadi itu apa namanya hal-hal yang bisa termasuk dalam apa yang disebut sebagai physical activity. Next, exercise. Ya, exercise itu adalah latihan. Perhatikan, exercise itu latihan. Kalau training, ayo. Oh. Ini suaranya siapa ini? Mas. Coba. Rizky Surban. Rizky di iya. Dalam bahasa Inggris, exercise itu latihan, training itu pelatih.
Itu kalau di bidang keilmuan. Kalau di pasar, training apa? Beli training. Di training Pak untuk dipakai Pak. Beli training. Oh. Jadi saya itu memahami orang Indonesia itu ngeluh saya itu. Pertama, ia mengacaukan antara exercise dengan latihan, dengan training. Ya. Jadi Firas misalnya, kalau kamu lari-lari pagi, kemudian senam, aerobik secukupnya, itu namanya exercise. Tapi kalau kamu ikut, di sana ada instrukturnya, ada gurunya, ada pelatihnya, ada coachnya, itu namanya training. Mulai sekarang biasakan membedakan antara latihan dengan pelatihan, bedakan antara exercise dengan training. Training itu ada gurunya, namanya gitu. Kalau exercise itu nggak ada guru. Exercise itu mandiri, kamu latihan sendiri. Tapi kalau pelatihan ya harus ada program, ya pelatih. Nah, pertama orang Indonesia mengacaukan baju itu atau celana sama kaos itu sebetulnya pertanyaannya itu untuk training apa untuk exercise? Baju yang kamu beli di pasar itu loh, Firas. Iya Pak. Baju yang kamu beli di pasar itu baju untuk training atau baju untuk exercise? Exercise. Nah, Exercise. coba bedanya apa exercise sama training? Exercise itu kan latihan Pak. Latihan. Kalau ada strukturnya Pak, itu training Pak. Ada pelatihnya itu macam itu. Kan Training. Ya training. Nggak pakai A. A-nya nggak kedengaran. Ya training. Training sepur. Kereta api itu. Ya. Ya. Iya Pak. Pertama, orang Ya. Indonesia itu nggak bisa membedakan itu, sehingga ke baju tinggi training. Masa training jurnalistik kamu pakai baju seperti itu? Ya kan? Nah, itu exercise. Ya, Pak. Sebetulnya lebih pada physical and field exercises. Jadi untuk latihan lapangan. Nah, itu namanya baju latihan lapangan. Nah, itu disebut training dasar orang Indonesia. Itu latihan dicampur dengan pelatihan. Sudah gitu dipakai nama baju, jadi akhirnya beli training. Ya. Sama dengan kalau di pasar sastra beli apa? Beli training. Beli training jurnalistik, training analisis data. Oke, jadi mulai sekarang bahasa Jawanya gladi. Tahu gladen? Nah, gladi ya. Sehingga saya menyebutnya general repetition itu atau general exercises ya. Itu adalah gladi besi. Besok mau juga ya. Sorenya ada general exercises atau general repetition. Karena nanti akan diulangi, repetisi akan diulangi persis seperti latihan ya. General repetition itu karena dikatakan repetisi itu karena nanti situasi jamnya urutannya persis seperti latihan. Nah, kalau exercise tapi intinya bahwa itu adalah gladi itu latihan. Kalau di di pesantren namanya apa? Di pesantren namanya apa? Ya gladi. Alah, deres. Yes. Terus Deres lah.
Iya terus. Jadi kamu Apa itu, latihan Pak? membaca sendiri kita itu, latihan membaca Quran sendiri atau membaca apa namanya Iqra sendiri atau kalau Iqra zamannya Pak sendiri, Saban ya. itu Iqra. Zamannya Pak Saban itu belum pakai Iqra, pakai yang apa? Alif bata sa. Ya, itu ada itu anakum ainakum. Anakum ainakum unakum gitu kan. Ada lagunya kayak pondok mulai Iya, iya, iya. di zaman Pak Saban. Jadi exercise itu adalah terus mengulang-ulang. Metode orang supaya untuk mengulang terus namanya drilling. Drilling itu adalah metode yang ditetapkan oleh guru instruktur kepada trainee atau kepada learner, kepada siswa, student, gitu, supaya melakukan exercise drill. Mengulang terus menerus. Oke, saya lanjutkan. Lalu siap sekarang. Di sini tadi kan ada exercise, mestinya di depannya ada physical ya. Physical exercise. Purposeful activity carried to improve health or fitness such as jogging or cycling or lifting weights to increase strength. Nah, perhatikan ini. Apa itu exercise? Itu adalah kegiatan yang bertujuan yang dilakukan to improve. Improve itu to make better something. To improve itu to make better something, membuat sesuatu lebih baik gitu. Dengan kata lain memperbaiki atau meningkatkan. To improve health, meningkatkan kesehatan, or fitness atau kebugaran. Be careful with this two terms. Hati-hati dengan dua istilah ini. Ada kesehatan, ada kebugaran. Such as jogging, seperti jogging, or cycling, bersepeda, or lifting weight, atau mengangkat beban. To increase strength, to increase itu meningkatkan dalam arti kuantitatif. Kalau improve tadi kualitatif, kalau to increase itu meningkatkan dalam arti kuantitatif, ya. Bisa diukur itu to increase, ya. Kalau bisa diukur itu to increase strength, untuk meningkatkan kekuatan. Nah, itu namanya exercise. Jadi mulai sekarang kamu bisa definisikan dengan saudara. Latihan itu masih latihan segala bentuk kegiatan yang tujuan ya, meningkatkan, memperbaiki kesehatan, kebugaran seperti jogging, bersepeda, mengangkat beban dan lain-lain, to increase strength, untuk meningkatkan kekuatan. Jadi ada 3 yang ditingkatkan di sini, strength, ya. Apa itu? Apa yang ditingkatkan melalui latihan? Kesehatan, fitness, kebugaran, and strength, kekuatan. Jadi latihan itu ada berapa tujuan? Itu. Coba Nelson, latihan ada berapa tujuan Nelson? Ada berapa tujuan latihan fisik? Oh, nggak ada suaranya. Halo? Iya, Pak. Ya. Latihan fisik itu punya berapa tujuan menurut ini? Ada 3, Pak. Apa? Meningkatkan kesehatan, Hah? kebugaran, dan kekuatan. Oke, terus. Nah, jadi all of activities that intended to improve health, fitness, and to increase strength, and we can call it as physical exercise. Jadi apapun bentuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan, meningkatkan kebugaran, dan meningkatkan kekuatan disebut latihan fisik. Ingat, latihan. Ya, fisik, jangan disebut pelatihan, ya. Oke. Lanjut. Play. Nah, number 3, play. Unstructured activities that is done for fun and enjoyment. Nah, gampang ya ternyata ya. Bermain itu apa? Ternyata kegiatan yang tidak terstruktur yang dilakukan for fun, untuk kegembiraan or enjoyment, atau untuk kenikmatan atau kesukaan. Ya.
kalau tidak menghasilkan fun enjoyment, namanya bukan play. Ya, mungkin namanya make. Jadi nggak ada play love ya, ada make love ya. Jadi sport itu akhirnya dekat dengan play. Kenapa? Karena di dalamnya ada fun and enjoy. Coba kamu disuruh mengeluarkan kegiatan tadi kan ketiga kan membuat jantung berdetak lebih keras, kemudian nafas ya itu lebih keras, lebih cepat, kemudian juga badan menjadi lebih hangat, tapi ternyata tidak menyenangkan. Namanya apa? Ini namanya romusai. Kerja rojo, bangsa. Ini mengingatkan saya pada Ulfan. Ulfan itu penelitian etnografi pendidikan olahraga di pesantren, madrasah pesantren dan madrasah pemerintah. Ternyata para kiai itu mengartikan, mentakrif, mendefinisikan olahraga itu pokoknya kegiatan fisik. Apa yang terjadi kemudian dalam pelajaran olahraga disuruh angkat-angkat begitu. Nah, kalau yang ngerti definisi olahraga ini pertama nggak volunteer, nggak sukarela. Kerja bakti Pak itu Pak. Nggak ada rohan itu Pak. Jadi yang disebut olahraga ya pokoknya ayo gerak ini, nggak ada kata-kata harus sukarela. Olahraga itu harus sukarela. Jadi gerakan fisik yang bersemangat, intens, yang vigor tadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah volunteer, sukarela. Dan yang ketiga itu adalah menyenangkan. Fun and enjoyable. Ada nggak yang olahraga yang menyenangkan? Kalau sudah tidak menyenangkan, itu sudah berubah dari olahraga menjadi pekerjaan. Contohnya adalah pemain profesional. Itu sudah bukan olahraga. Itu bekerja dengan cara pekerjaan Pak. Ya, pekerjaan profesional. Jadi kamu jangan berpikir bahwa yang sampai berdarah-darah itu olahraga, bukan. Itu pekerjaan. Jadi kita itu nonton bola itu, ya kamu lihat bukan olahraga, itu orang bekerja. Dia digaji untuk itu. Ditayangkan untuk kamu, jadi kamu orang nonton bekerja. Jadi kalau ditanya olahraga itu apa? Kamu suka olahraga? Suka apa? Sepak bola. Di mana lapangan? Nggak ada. Nah, terus nonton di TV itu apa? 3 champion. Itu namanya bukan olahraga dan juga bukan olahraga. Karena dia nonton orang bekerja ya. Pemain-pemain itu loh, pemain MU itu bekerja atau olahraga katanya? Kerja. Bekerja. Ya. Nggak dibayar, nggak main Pak. Nah, ya itu. Terbalik. Jadi bukan kalau nggak dibayar nggak main, enggak. Dia karena dibayar maka dia main. Kalau nggak bermain, dia jadi sanksi, dia terikat poin. Jadi sudah dibayar itu sudah nggak ada kesenangannya. Ya kesenangannya ketika menang, kemudian ada istilahnya tambahan atau popularitas, ya kesenangannya di situ. Nah, sport. Apa itu sport atau olahraga? Structure and competitive activities that include anything from football or squash to cricket.
we can play this as part of a team or even on our own. This can be a fun or interactive way of getting exercise that doesn't have to feel like exercising. Nah, ini menarik. Apa itu sport? Yaitu kegiatan terstruktur yang kompetitif, yang bersaing, yang mencari kemenangan, that include yang mencakup anything from football, segala sesuatu mulai dari sepak bola or squash sampai dengan kriket. We can play this as part of a team. Kita bisa mainkan ini, sport ini as part of a team, sebagai bagian dari tim, or even on our own, atau bermain sendiri. This can be a fun. Ini dapat juga merupakan suatu a fun and interactive way, cara menyenangkan dan interaktif of getting exercise, untuk latihan, that doesn't have, yang tidak memiliki to feel like exercising, yang tidak seperti sedang berlatih. Saya tanya, apa namanya, Putra. Ya, Putra hilang ini, kabarnya doang ini Putra ini. Tuh, ya kan? Tuh, matanya nggak berkedip kan? Tuh, ya kan? Ah, nakal itu, ya. Nggak berkedip itu, nanti ketahuan. Ini kan ada rekamannya. Putra, kamu itu ikut kuliah atau pamer foto, ya? Kamu juga nggak nganteng amat, kan? Emangnya saya masak poster kamu? Nanti dikirim ke dia. Ya, jadi olahraga itu adalah latihan yang tidak berasa latihan. Paham? Nah, physical exercise yang tidak berasa physical exercise. Because of what? Because karena interaktif dan menyenangkan. Jadi cara paling ini ya olahraga itu menyenangkan. Kamu bayangkan aja, apa bedanya Pak sahabat? Nah, bedanya main golf gitu ya, sama berjalan di atas ini penelitian statik gitu. Nah, itu static walker. Enak mana? Atau udah gini lah, jalan sehat dengan angkat tangga semuanya rame-rame gitu ya, dengan jalan sendiri di dalam pakai alat di gym itu, static walker. Enak mana? Gak enak, gak ada pemandangan tembok. Kalau rame-rame enak ya? Rame-rame enak, apalagi coba aja kamu misalnya main tampil-tampilan bawa raket tapi nggak ada pasangannya, itu kira gimana rasanya? Apa coba apa gitu. Tapi kalau misalnya di lapangan ya beberapa 3, 4 atau 5 set lumayan ya, nggak terasa ya. Nah, itu namanya sport ya. Jadi fun and interactive ya. Sport itu adalah fun and interactive. Sama sehingga tidak terasa sebagai exercise. Lanjutkan. Okay. These activities can vary in intensity and can include high-intensity activities such as tennis, athletics, swimming, and keep fit classes, or it can be lower-intensity activities as sports such as snooker and darts, making exercise fun rather than something you have to do, can be a motivator to keep it. Kegiatan ini bervariasi intensitasnya dan dapat mencakup kegiatan yang intensitasnya sangat tinggi seperti tenis, atletik, swimming, dan seterusnya, gitu ya, itu sampai dengan yang lower intensity, gitu, seperti jalan itu juga rendah. Ya.
Making exercise fun, ini semua spot itu making exercise fun. Jadi spot itu making exercise fun, membuat latihan fun, menyenangkan. Rather than something you have to do, ketimbang merupakan sesuatu yang harus kamu lakukan, wajib kamu lakukan. Itu. Jadi akhirnya apa? To do can be a motivator, bisa menjadi motivator to keep it out, untuk terus melaksanakan latihan physical activity. Ini semua adalah bagian yang disebut dengan physical activity. Nah, kemudian barulah kita nanti berbicara tentang what is well-being. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Nah, tadi mulainya agak lambat, jadi saya tambah sedikit lah waktunya, 4 menit lagi. Oke. 4 menit lagi. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Loh, ayo yang mau tanya. Bingung. Mau tanya apa? Soalnya itu ini Pak, mau tanya, sudah Pak Saban itu orang yang selalu detail dalam memberikan penjelasan. Jadi kadang tuh bingung Pak, udah dijelaskan semua. Tapi kan enggak, berarti ngerti sudah. Ya, Iya. Pak Saban itu satu-satunya dosen yang mau menjelaskan dari akar ujung kuku sampai ujung rambut sampai detail-detailnya kornea mata itu sampai dijelaskan gitu. Jadi Enak ya? ya insya Allah paham. Enak kan? Sekarang mulai tahu ngerti exercise, mulai tahu training, gitu ya, physical activity, gitu. Bahwa ternyata yang nama sport itu adalah yang fun and interactive activities, physical activities. Kata olahraga itu adalah gitu ya, itu tadi. Enak kan jadinya. Kalau nggak mau nih seneng menyenangkan itu berolahraga, itu bukan olahraga, ya. Gitu. Ya. Ya Pak, siapa? Ya Pak. Oke, terima kasih. Nice to be with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.